Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak D. Slendro. Baik, dulur-dulur, hari ini kita akan belajar tentang sandangan aksara Jawa. Ya, yang mana sandangan aksara Jawa ini nanti terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah sandangan swara. Ya, kemudian yang kedua adalah sandangan sigep. Yang ketiga adalah sandangan paten. Nah, ketiganya ini nanti merupakan sandangan aksara Jawa yang dibutuhkan untuk memberikan variasi bunyi pada aksara Jawa. Karena kenapa bisa membutuhkan itu? Karena aksara Jawa itu terdiri dari 20 huruf atau 20 aksara, hono, coroko sampai mogo, bodo, ngo. Maka dari itu dasar dari penyebutannya o ketika dia membutuhkan vokal i, u, e, o, e dan lain sebagainya itu tadi, maka membutuhkan yang namanya sandangan. Plus ketika ada konsonan atau paten atau sigek itu nanti juga membutuhkan yang namanya sandangan paten. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ya. Yang pertama adalah berupa sandangan swara u. U ini namanya adalah suku. Bagaimana penulisannya? Penulisan suku itu gandeng dengan huruf di atasnya. Nah, jadi begini. Ini namanya adalah suku. Yang kedua, sebelum menuju yang kedua ini langsung saya berikan contohnya. Bagaimana cara penulisannya pada kata buku? Oke, bagaimana penulisannya? Nah, ini begini ya. Oke. Nah, ini penggunaan sandangan swara u atau suku dalam katanya buku. Yang kedua ada yang namanya taling. Ya, ada yang namanya taling. Ini untuk e. Ya, ini untuk e. Begitu ya teman-teman ya. Bagaimana dalam kata apa? Sate. Misalnya begitu. Kita tulis saja. Ini berada di depan. Nah, begini. Nah, ya toh. Nah, ini tadi berada di depannya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah e atau pepet. Contohnya pada kata apa? Oh ya, bentuknya dulu. Nanti itu berada di atasnya. Ini titik-titik ini, titik 1, 2, 3, 4 ini anggap saja ini adalah letak dari aksara Jawanya. Nah, nanti penggunaannya ada di atasnya. Contohnya pada kata apa? Pecel. Gimana cara nulisnya? Ini. Pecel. Gitu ya. Ini ada kata pecel. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya ada i. I itu apa? Wulu namanya. Penggunaannya ada di atas. Mirip seperti pepet tapi dalam bentuk mini, lebih kecil. Pada katanya apa ya? Sari gitu misalnya. Sari. Aksara sa,
kemudian aksara ro dikasih di atasnya, sari, gitu ya. Kemudian ada yang berikutnya ada O. O ini ada apa? Taling, tarung. Bentuknya ada di mengapit, taling, tarung. Dalam kata apa? Bentar. Coro. Coro itu adalah kecoa kalau dalam bahasa Indonesia. Ya toh, ini taling, tarung, ragi, aksara ro. Nah, ini contohnya adalah coro. Jadi ini dia, ada U, ada E, ada E, ada I, dan ada O. Jadi semua sandangan-sandangan swara ini digunakan dan tata caranya seperti ini. Begitu. Nah, yang sandangan sigek ini bagaimana? Kalau tadi itu ada sandangan swara untuk apa ya? Yang fungsinya itu adalah untuk merubah suaranya jadi A menjadi U, jadi E, jadi E, jadi I, jadi O. Maka dari itu untuk sandangan sigek ini ada 3. Nanti ada 3 sigek H misalnya. Kalau biasanya kan sigek itu bisa dengan menggunakan pasangan, tetapi khusus 3 ini dia ada sendiri ya. Yang pertama namanya adalah sandangan sigek wek yan. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah begini. Buat apa? Ini untuk sigek H. Jadi untuk sigek aksara atau sigek H. Contohnya apa? Sawah. Bagaimana penulisannya? Nah, begini. Wah, nah ini ditaruh begini. Kalau biasanya supaya mendapatkan sigek itu nanti di akhir itu ada patennya, tetapi untuk khusus sigek H ini tidak memerlukan ya, tidak memerlukan yang namanya paten. Maka dari itu cukup menggunakan weknyan ini. Kemudian yang ketiga ada layar. Layar ini tempatnya berada di atas aksara. Simbolnya begini. Ini untuk apa? Sigek R. Tempatnya di akhir, di tengah boleh. Nah, sigek R ini bagaimana? Contohnya pada kata apa? Pada kata kasar misalnya. Bagaimana penulisannya? Ini aksara ko terlebih dahulu, kemudian aksara so, di atasnya dikasih layar. Begitu. Jadi ini kasar. Nah, yang terakhir adalah sandangan sigek eng. Ya, kalau kalian ada kata-kata ng begitu di akhir atau eng, itu namanya adalah sandangan cecak. Tempatnya seperti layar, ada di atas. Begitu. Ya. Contoh katanya apa? Contoh katanya misalnya adalah paing, gitu ya. Contoh katanya ini misalnya adalah paing. Mari kita lihat. Ini aksara po. Kemudian aksara ho, karena di situ ada paing, dikasih wulu. Kemudian ini. Nah, supaya paing itu seperti ini caranya, ya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir adalah sandangan paten. Sandangan paten ini hanya ada 1. Ya, ini fungsinya adalah membuat setiap aksara Jawa itu bisa berupa aksara sigek saja. Misalnya no jadi N,
co jadi c. Itu cukup dengan menggunakan paten saja. Namanya adalah pangkon. Bagaimana wujudnya? Wujudnya seperti ini. Misalnya ini adalah nulis aksoronya di sini. Nah, pangkon ini berada di sini. Di pangku. Jadi di pangku koyok ini. Contohnya apa? Contohnya adalah apa ya? Panen gitu ya. Misalnya ini contoh katanya adalah panen. Ya, contohnya adalah panen. Bagaimana cara nulisnya panen? Tulis saja di bawah sini. Ini ada huruf po, panen. Nah, gitu ya. Panen itu kan menggunakan taling, terus kemudian ada aksoro no, panen no. Ini kan bacanya paneno. Supaya bisa muni panen, maka harus di pangku begini. Nah, selesai. Jadi inilah penulisan sandangan aksara Jawa panen. Begitu ya. Coba untuk nanti supaya teman-teman itu bisa berlatih dan belajar dengan baik, coba nanti masing-masing sandangan ini kalian harus bisa mencoba. Suku kamu cari satu kata, misalnya ning kono ono. Ini coba untuk belajar sendiri ya, bagaimana coba penulisan. Kalau bisa nanti silahkan komen di situ. Duku itu yang pertama. Yang kedua untuk e-nya itu apa ya? Lele, bukan lele lah. Untuk pepetnya sego. Kemudian untuk i-nya singo. Kemudian untuk o-nya loro. Kemudian untuk e-nya gule. Kemudian untuk weknyan h, omah. Omah itu berarti nulisnya o ini menggunakan h, ho, humah begitu nanti. Kemudian kanggo r itu pasar. Kemudian untuk cecae maling. Kemudian untuk pangkon budal. Nah, coba 9 kata ini nanti teman-teman bisa berlatih sendiri. Kalau bisa silakan menulis di kolom komennya dengan menuliskan wah aku bisa, atau misalnya oh aku bisa 10, oh bisa 10 soalnya songo kok. Jadi tambah dewe. Oh ternyata aku salah loro, ternyata aku salah telu lan sak panunggalane dan lain sebagainya. Begitu ya. Supaya apa? Supaya dengan tetap berlatih seperti itu nanti kalian akan terbiasa. Karena bisa itu diawali dengan terpaksa kemudian menjadi terbiasa. Begitu. Itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya dengan saya Pak De Slendro. Bye bye.